Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Bayan Fadli Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf. Penjelasan tentang keutamaan ilmu salaf di atas ilmunya khalaf. Masih kita pada halaman yang ke-25. Qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa qad akhbara an qaumin annahum utu ilman wa lam yanfa'hum ilmuhum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan tentang suatu kaum bahwasannya mereka telah diberi ilmu walam yanfa'hum ilmuhum, namun ilmu mereka tidak bermanfaat bagi mereka sendiri. Ada suatu kaum yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu pada mereka, namun ilmu tersebut tidak bermanfaat pada mereka. Yang salah bukan pada ilmunya, yang salah pada merekanya. Mereka tidak bisa mengambil kemanfaatan, tidak bisa intifa dengan ilmu tersebut. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, fahadha ilmun nafi'un fi nafsihi. Ini adalah ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat fi nafsihi, secara zatnya, lakin sahibuhu lam yantafi' bihi, namun pemiliknya, orang yang berilmu tadi, pemilik ilmu tadi, lam yantafi' bihi, tidak bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu tersebut. Waalaikumsalam. Difahami? Jadi dari sisi ilmu itu sudah ilmu syar'i, sesuai dengan syariat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Namun mereka yang mengambil ilmu ini tadi, ada orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan ilmu tadi, sehingga ilmu tersebut tidak bermanfaat pada kehidupan mereka. Di sini disebutkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala ta'ala, mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang hummilut taurat, yang diberikan kepada mereka Taurat, maknanya mereka mendapatkan ilmu berupa ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di dalam Taurat. Namun summalam yahmiluha, mereka tidak mengembannya. Mereka diberikan ilmu, ditawarkan ilmu, namun ilmu tersebut tidak mereka emban dengan baik, tidak mereka bawa dengan baik. Kamathalil himari yahmilu asfara, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kamathalil himar, seperti permisalan himar, keledai, yahmilu asfaro, yang membawa lembaran-lembaran kitab. Keledai yang membawa kitab, apakah dia bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu tersebut? Tidak bisa. Dia cuma bisa membawa. Orang yang melihatnya nampak terpukau, hewan bisa membawa sekian banyak buku, namun tidak bisa mengambil kemanfaatan dari buku tersebut, dari ilmu tersebut. Ini ayat mereka
para ulama menyebutkan berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab berupa Taurat dan juga Injil, namun mereka tidak mengamalkannya. Orang-orang Yahudi tidak mengamalkan apa yang ada pada Taurat, begitu juga orang-orang Nasara tidak mengamalkan apa yang ada pada Injil dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Sehingga mereka pun tatkala tidak mengamalkan ilmu yang ada pada Taurat, tidak mengamalkan ilmu yang ada pada Injil, mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada imannya. Kalau seandainya mereka mau mengamalkan apa yang ada dalam Taurat dan Injil, niscaya mereka akan beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Justru mereka sebaliknya mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian, waqal watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Bacakan ya Muhammad kepada mereka berita, khabar, cerita tentang orang-orang yang kami berikan kepadanya ayatina, ayat-ayat kami. Fansalakha minha, kemudian dia lepas begitu saja dari ayat-ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, sehingga dia pun diikuti oleh syaitan. Fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang-orang yang sesat, menyimpang. Ayat ini umum, ya. Para ulama dalam menafsirkan ayat ini banyak pendapat. Ada yang menyatakan ayat ini adalah berkaitan dengan salah seorang dari kalangan Bani Israel. Sekian tafsiran dari kalangan para ulama. Ada yang menyatakan namanya adalah Bal'am bin Ba'ura. Dia diberikan ilmu berupa Taurat, namun dia tidak mengamalkan apa yang ada pada isinya. Ada yang menyatakan dia ayat ini berkaitan dengan salah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel dan yang lainnya. Ringkasnya, ayat ini umum, ya, umum. Siapapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ilmu, namun dia lepas dari ilmu tersebut, tidak mengamalkannya, tidak bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu yang dia dapatkan, di sini disebutkan fa'atba'u syaitan, dia pun diikuti oleh syaitan. Ini ungkapan mubalaghah, ya. Hakikatnya bukan syaitan mengikuti dia, tapi dialah yang mengikuti syaitan. Namun tatkala dia lepas dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diungkapkan dia merupakan imam bagi syaitan. Ini merupakan apa? Celaan yang keji terhadap orang tersebut. Bahkan syaitan pun apa? Ngikuti dia, menunjukkan apa? Betul-betul dia buruk dan sangat jelek. Ini yang disebutkan dalam ayat ini tadi. Sampai-sampai digambarkan di setelah ayat ini, masaluhu kamathil kalb, permisalan dia seperti permisalan anjing. In tahmilhu yalhas au tatrukhu yalhas, engkau biarkan dia menjilat, engkau gendong, ya, dia tetap menjilat. Itu gambaran seperti anjing. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan. Ini semua mereka meninggalkan ilmu, ya, dikarenakan perkara-perkara yang sifatnya dunia. Fa akhlada ilal ard, Allah Subhanahu wa ta'ala benamkan dia ke dalam muka bumi. Ilmu yang dia dapatkan dari orang ini tadi, antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, adalah ilmu yang hakikatnya bermanfaat. Hakikat ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'. Namun tatkala tidak nampak padanya amal pada orang tersebut, maka insalakha minha, dia lepas dari ilmu tadi.
sehingga dianya menjadi pentolan apa? Pentolan syaitan, bukan malah dia ngikuti syaitan, malah syaitan ngikuti dia. Itu ungkapan mubalaghah, walaupun hakikatnya dia yang mengikuti syaitan. Na'udzubillah. Dan di zaman sekarang banyak orang-orang yang Allah SWT berikan padanya ilmu, namun tidak bermanfaat ilmu tersebut pada dia. Banyak dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Mereka mengikuti hawa nafsu, mengikuti kebid'ahan atau perasaan dalam keadaan mereka diberikan ilmu sesuai yang mereka pelajari, namun mereka meninggalkan ilmu tersebut dikarenakan mengikuti hawa nafsu yang ada pada mereka. Itu banyak sekali. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan setelah mereka khalfun, satu kelompok, satu generasi. Pada masa itu terdahulu ada generasi yang masih bercampur antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan dengan generasi yang berikutnya khalfun, sebuah generasi yang buruk. Bagaimana gambarannya buruknya mereka? Warithul kitaba ya'khuduna aradha hadzal adna wa yaqulun sayughfaru lana wa iyatihim aradum mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khad 'alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq wa darasu ma fiha wad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, warithul kitab, mereka generasi tersebut mewarisi Alkitab, ya, mendapatkan apa? Alkitab, yaitu Taurat. Namun ya'khuduna hadzal adna, mereka mengambil bagian dunia dalam keadaan mereka tahu yang lebih indah, lebih bagus, lebih tinggi, yaitu ilmu yang mereka dapatkan dari Taurat tersebut. Namun mereka lebih memilih bagian yang rendah dari dunia tersebut. Mereka rela menjual ilmu demi perkara apa? Perkara dunia. Mereka mengganti perkara yang jauh lebih tinggi, lebih mulia berupa ilmu yang wahyu dari Allah SWT dengan apa? Ya'khuduna ardo hadzal adna. Mereka mengambil bagian dari sesuatu yang rendah tersebut, yaitu dunia. Kemudian tatkala mereka mengambilnya dan dalam keadaan itu dosa, ya, suatu dosa yang mereka ambil dari bagian dunia tadi, dengan cara mereka meninggalkan ilmu, wa yaqulun, mereka mengatakan sayughfaru lana. Nah, biasa nanti kita akan diampuni juga. Kita bisa bertaubat, kita bisa diampuni. Zaman sekarang banyak orang punya ilmu, tahu ini perkara yang haram, namun dikarenakan di belakangnya ada harta, ada mal, dia ambil. Tinggalkan dulu ilmunya. Gambaran dia, kita nanti diampuni oleh Allah SWT, banyak-banyak bertaubat. Ini gambarannya. Wa iyatihim aradum mithluhu ya'khudhuhu. Namun ternyata kata Allah SWT, jika datang kepada mereka aradum mithluhu, ya, bagian dunia tadi yang semisalnya, mereka ambil lagi, lakukan lagi dosa. Katanya mau tobat, niatnya mau tobat, namun tatkala datang lagi, mereka ambil lagi, mereka tinggalkan ilmu. Ini banyak apa enggak zaman sekarang? Banyak ya ikhwan, ya, para penonton ilmu. Antum mungkin saat ini belum merasakan, nanti kalau antum sudah di luar, disitulah antara ilmu amalnya antum, ataukah antum akan meninggalkan ilmu dan amal untuk mengambil bagian dari dunia tadi. Dalam keadaan itu perkara-perkara yang munkar, perkara yang haram. Alam yu'khad 'alaihim mitsaqul kitab, bukankah mereka telah diambil perjanjian dengan kitab yang ada pada mereka, alla yaqulu 'ala Allahi illal haq, agar mereka tidak berucap atas nama Allah melainkan kebenaran.
mereka orang-orang zaman dahulu sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab tersebut untuk tidak berbicara, untuk tidak komen melainkan perkara yang hak. Tahu mereka hukumnya. Di zaman sekarang tahu. Berucap harus hak, harus benar. Namun tatkala di sini ada dunia, mereka tidak berani mengucapkan, diam. Karena perkaranya dunia yang besar, diam saja. Wadarasu ma fiha, dan di antara perjanjian mereka adalah mereka ingin mempelajari apa yang ada dalam kitab tersebut. Atau wadarasu ma fihi, agar mereka mempelajari apa yang ada dalam kitab tersebut. Namun tidak juga mereka pelajari. Kadang belajar seseorang, imam mungkin belajar di Madinah, di Mekah Al-Mukarramah, mungkin belajar di majelis masyayikh yang lain. Ya. Berapa banyak orang-orang yang belajar dari masyayikh puluhan tahun, lam yantafi' bi ilmihi, tidak bisa ngambil kemanfaatan dari ilmu yang dia dapatkan. Ilmunya bukan dipakai untuk al-amal, namun dipakai untuk mendapatkan bagian dari dunia, walaupun dia harus menentang, melawan ilmu yang ada. Banyak sekali, ya. Kalau kita mau dirinci di sini terlalu banyak, ya. Nanti antum akan jumpai sendiri gambaran surah bentuk-bentuk yang akan ada di tengah-tengah masyarakat. Wad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, kata Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat itu jauh lebih baik bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala juga membawakan, atau Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala membawakan ayat waqal wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu. Ini disebutkan dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Kabarkan kepadaku tentang orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai sesembahan dia. Wa adallahu Allahu ala ilmin, lalu Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu. Dia itu punya ilmu, ya, punya ilmu, namun dia menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan dia. Dia itu seorang talibul ilmi, dulunya belajar, ya, dari kecil santri, tingkat SD, SMP, SMA, mungkin tingkat universitas juga talibul ilmi, belajar ilmu syar'i. Namun tatkala dia lebih mendahulukan hawa nafsu, disinilah Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu. Dia itu sesat bukan dikarenakan bodoh, tapi apa? Sesat di atas ilmu, sebabnya apa? Ittiba'ul hawa. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, aslud dhalal itu nau'an. Sumber kesesatan itu ada dua jenis. Yang pertama, al-jahlu bid-din, kebodohan terhadap agama tersebut. Orang nyimpang, orang sesat, melakukan pelanggaran, pembangkangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, terkadang sebab utamanya apa? Al-jahlu bid-din, dikarenakan bodoh, dia tidak tahu hukumnya secara agama. Yang kedua, sebab yang kedua, ittiba'ul hawa, dia tahu hukumnya haram, ya, dia tahu hukumnya haram, hukumnya tidak boleh, namun dia lebih mendahulukan hawa nafsunya, sehingga dia sesat di atas ilmu, di atas bayan wal hujjah, bukan sesatnya di atas kebodohan. Ini lebih parah dibanding yang pertama tadi. Difahami? Belajar dia membaca Al-Quranul Karim, dia membaca hadis Nabi SAW. Bahkan maaf, sebagian orang tahu ini perkara tidak ada dalilnya, hukumnya haram, namun dikarenakan hawa nafsu, ya, dengan tendensi tujuan-tujuan yang lain, dia langgar. Sebagian orang tahu ini perkaranya haram. Prinsip dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah bersikap seperti ini.
Namun dikarenakan hawa nafsunya dia, kebencian dia terhadap person-person tertentu, sehingga membuat dia zalim, membuat dia melanggar ilmu atau kaidah yang dia dapatkan. Terlalu banyak ilmu itu lepas begitu saja. Wa adallahullahu ala ilmin, Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu. Kemudian kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, ala ta'wili man ta'awwalal ayata ala ilmin inda man adallahullahu. Berdasarkan takwil, yaitu tafsir, bagi orang yang menafsirkan ayat tersebut dengan ilmu pada orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia dengan atau di atas ilmu tersebut. Ya. Maksud ayat ini tadi berdasarkan takwilan orang yang menafsirkan ayat ini, berdasarkan tafsir orang yang menafsirkan ayat ini tentang ilmu pada orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dia di atas ilmu. Jelas di sini? Jadi poin yang kita bahas kemarin sampai hari ini masih pada pembahasan al-ilm an-nafi' li dzatihi. Jadi ilmu nafi' ada dua. Ada ilmu yang bermanfaat, ya, bagi pelakunya. Ada ilmu yang bermanfaat secara zatnya, namun tidak bermanfaat bagi pelakunya. Difahami? Bagi pemiliknya. Faham jelas? Jadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, itu punya dua cabang. Ada ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya. Ilmu secara zat dia bermanfaat, dan kepada pemiliknya dia juga bermanfaat. Jenis yang kedua, ilmu yang bermanfaat secara zatnya, namun tidak bermanfaat bagi pemiliknya. Jelas? Wadih? Ya. Kemudian qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, wa ammal ilmu alladhi dzakarahu Allah ta'ala ala jihati dzammi lahu. Adapun ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk celaan terhadapnya, ya. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam bentuk apa? Dari sisi celaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut ilmu tersebut sebagai bentuk apa? Celaan. Apa gambarannya? Di sini disebutkan faqauluhu fis sihri. Di antaranya itu pada firman Allah Subhanahu wa taala tentang sihir. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari ilmu yang tidak bisa memudaratkan mereka atau tidak memberikan madarat kepada mereka, tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ilmu tersebut tidak bisa mendatangkan madarat, tidak juga mendatangkan manfaat. Ya. Atau afwan, wa yata'allamuna ma yadurruhum. Mereka mempelajari ilmu ma yadurruhum, yang memudaratkan mereka. Afwan ya, Anda keliru tadi. Wa yata'allamun, mereka mempelajari ma yadurruhum, mempelajari suatu ilmu yang yadurruhum, memudaratkan mereka. Wala yanfa'uhum, dan tidak memberikan manfaat bagi mereka. Difahami? Ilmu itu apa? Yang ada madarat secara zatnya. Secara zatnya madarat, dan tidak ada manfaat sama sekali. Apa ilmu itu? Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ilmu itu adalah ilmu sihir. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan walaqad alimu, dan sungguh mereka telah tahu, ya, bahwasannya orang yang membeli ilmu tersebut, ya, ingin mempelajarinya, ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian nanti di negeri akhirat. Jadi ilmu tadi memang ilmu yang tidak ada manfaatnya sama sekali.
Ilmu yang secara zatnya memang madarrah. Ilmu apa? Sihir. Jangan ada yang bilang, ya, bawakan hadis palsu. Sebagian orang menyemangati belajar sampai-sampai bawakan hadis palsu. Ta'allamu as-sihrah walakin la ta'mal bihi. Pelajari sihir, namun jangan engkau amalkan. Sihir mau dipelajari, tetap hukumnya haram. Mempelajari ilmu sihir kufur, ya, kekufuran. Mengamalkannya kufur kuadrat, double. Mempelajarinya ada kufur, kemudian mengamalkannya juga kekufuran. Kemudian wa qauluhu, dan juga diantara bentuk ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali secara zatnya, falamma ja'athum rusuluhum bil bayinat farihu bima indahum minal ilmi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Tatkala datang kepada mereka para rasul bil bayinat, dengan sekian banyak bukti dan barohin. Para rasul, para nabi datang kepada kaumnya dengan membawa dalil-dalil argumentasi bahwasanya mereka adalah utusan Allah, mereka mengajak untuk ibadah kepada Allah. Farihu bima indahum minal ilm, malah mereka kaum tersebut sebaliknya, mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka berupa ilmu. Ilmu apa? Ilmu kebodohan, kekufuran. Mereka menganggap itu ilmu. Ya, melakukan kesyirikan, mereka menganggap itu ilmu. Menyembah kepada selain Allah itu ilmu yang mereka dapatkan dari nenek moyang, tapi ilmu yang di atas kebatilan, yang tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Namun mereka menganggapnya itu apa? Ilmu. Namun itu ilmu yang apa? Ilmu yang batil. Sama sebagaimana di zaman sekarang, sebagian orang yang melakukan kesyirikan, mereka menganggap itu adalah suatu ilmu. Ilmu apa? Ilmu kanuragan. Ya nak? Ilmu kebal. Ilmu apa lagi? Ilmu bisa terbang. Itu kan disebut ilmu juga. Ya. Ilmu apa lagi? Ilmu nyantet. Semuanya ilmu-ilmu yang mereka anggap itu suatu ilmu. Di antaranya juga yang mereka anggap ilmu, ya. Tapi itu ilmu yang batil. Ilmu yang berkaitan dengan thariqat, ya. 4 tingkatan sampai ilmu yang menurut mereka kalau sudah sampai pada tingkatan yang paling ma'rifat, paling tinggi, ya, tidak perlu menjalankan syariat. Ini menurut mereka ilmu. Ya apa enggak? Bukan suatu kebodohan, ilmu menurut mereka. Ini sudah sampai tingkatan ilmu tinggi. Loh kayak gitu Pak Ustadz. Iya, karena kita sudah sampai pada tingkatan tinggi. Itu Ustadz kita sudah tingkat tinggi ilmunya. Oh. Ya apa enggak? Iya kan? Itu tadi. Namun ilmunya tadi ilmu batil. Kalau mau contoh ilmu yang contoh yang batil, kalaupun benar, ya, yang dinukilkan, karena mereka yang menukilkan ilmu yang dinisbatkan kepada Syekh Siti Jenar, ya enggak? Itu kan ilmunya dia, katanya udah nggak perlu sholat lagi kan? Nah, nggak perlu ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu ini adalah ilmu yang batil, ya. Ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, sehingga menimpa mereka lah, ya, ma kanu bihi yastahzi'un, apa yang dulu mereka jadikan untuk mengolok-olok para nabi dan para rasul. Sesuatu yang mereka gunakan untuk mengolok nabi dan para rasul, itu menyebabkan mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ah, ini juga antum, ya, ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, yaitu ilmu yang bagaimana? Ilmu yang mereka mengetahui, yang mereka mengilmui zahiran minal hayatid dunya, sesuatu yang nampak dari bagian dunia. Namun wahum 'anil akhirati ghafilun, mereka lalai dari negeri akhirat.
Antum perhatikan baik-baik ayat ini tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara bentuk ilmu yang tidak ada manfaatnya secara zatnya, tatkala seseorang, tatkala mereka cuman mengetahui zahiran minal hayatid dunya, ilmu yang zahir, yang nampak dari bagian dunia ini tadi. Namun wahum anil akhirati ghafilun, mereka lalai dari negeri akhirat. Urusan dunia yang mereka pikir, dunia, lupa dengan negeri akhirat. Ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat secara zatnya. Difahami? Ilmu yang tidak ada manfaat. Ilmu yang bermanfaat, dikatakan ilmu tersebut bermanfaat tatkala ilmu tersebut masih ada kemanfaatan berkaitan dengan negeri akhirat. Contoh, ilmu dunia. Seseorang mempelajari teknologi yang canggih, namun dia lupa sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Qarun. Sampai-sampai dia mengatakan terkait dengan kekayaan yang dia dapatkan, innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapatkan kekayaan ini tadi berdasarkan ilmu yang dia miliki. Dia punya ilmu tidak. Dia punya ilmu. Bagaimana cara mendapatkan harta? Ilmu bukan itu. Ilmu. Tetapi ilmu tersebut tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Dikarenakan dia lalai sama sekali totalitas terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap negeri akhirat. Tidak ada manfaat. Difahami baik-baik ini tadi? Jadi jangan heran dengan orang-orang kafir yang taqaddum, mereka maju peradabannya. Dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, teknologinya canggih-canggih, luar biasa. Namun tatkala mereka lupa dari negeri akhirat, itu tidak ada manfaat sama sekali. Difahami? Maka dikatakan ilmu tadi ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang ghairun nafi' li dzatihi. Difahami? Walaupun ada kemanfaatan bagi umat manusia. Ada kemanfaatan enggak? Ada kemanfaatan bagi manusia. Namun hakikatnya tidak ada manfaat sama sekali. Kenapa? Karena membuat lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ilmu dunia ini tadi ternyata bisa memberikan kemanfaatan bagi dia, tidak melalaikan dia dari negeri akhirat. Misalkan antum kuliah, ingin belajar ilmu kedokteran, ilmu teknik. Sibuknya antum belajar ilmu kedokteran, ilmu teknik ini tadi tidak melalaikan antum dari belajar majelis ilmu, dari mengaji, tidak melalaikan dari sholat, maka ilmu tersebut tidak dikatakan ilmu yang tidak bermanfaat secara totalitas, namun tetap dikatakan ilmu yang bermanfaat. Difahami? Namun kalau ada seorang mahasiswa yang mempelajari ilmu kedokteran, yang mempelajari ilmu kimia dan yang lainnya, fisika, ilmu-ilmu dunia, elektroteknik dan yang lainnya, membuat dia lalai sama sekali dari negeri akhirat, maka ilmu tersebut ilmu yang tidak bermanfaat. Difahami? Begitu juga ketika antum ingin belajar nuntut ilmu, lihat tempat antum belajar. Bisakah antum belajar ini tadi membantu antum menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak sama sekali, gimana antum? Ya, sholat tidak bisa, antum sibuk aja kerjaannya belajar buat nuklir. Apa manfaatnya? Kalau ada manfaat, maka ilmu bermanfaat. Kalau tidak ada manfaat sama sekali, melalaikan dari negeri akhirat, maka ilmu tersebut ghairun nafi'. Faham sampai sini? Ya. Walidzalika, oleh sebab itu, ja'atis sunnah bitaqsimil ilmi ila nafi'in wa ghairi nafi'in. Oleh sebab itu telah datang sunnah Nabi SAW membagi ilmu menjadi ilmu yang nafi' dan ilmu yang tidak nafi', ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu ada dua, ada yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Wal isti'adzati minal ilmi alladzi la yanfa', juga telah datang sunnah Rasulullah SAW al isti'adzah dari ilmu
yang tidak bermanfaat, wa su'alil ilmi an-nafi, dan meminta ilmu yang bermanfaat. Maknanya hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan banyak bagaimana beliau menganjurkan Nabi kita Muhammad SAW untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan meminta ilmu yang bermanfaat. Di antaranya hadis yang disebutkan wa fi sahihi Muslim, dalam sahih Muslim, an Zaid ibn Arqam, dari Zaid bin Arqam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu beliau berkata, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rasulullah SAW berdoa, antum hafalkan ya doa ini tadi, antum banyak-banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak mau khusyuk, tidak bisa khusyuk. Gimana caranya antum bisa khusyuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashba', dan juga kami berlindung kepada engkau ya Allah dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Makan sepiring ya, tidak kenyang-kenyang, 2 piring tidak kenyang, terus habis 5 kilo beras masih tidak kenyang. Ini nafsin la tashba, ya, tidak pernah puas, jiwa yang tidak pernah puas, tidak pernah kenyang. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami berlindung dari satu doa yang tidak dikabulkan. Rasul berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat yang disebutkan dalam hadis ini tadi. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya, atau riwayat Muslim dalam Sahih Muslim. Wa kharajahu ahlus sunan, dan juga dikeluarkan oleh ahlus sunan min wujuhin muta'addidah anin Nabi SAW, dari banyak jalan dari Nabi SAW. Wa fi ba'diha, pada sebagian lafadznya ada lafadz wa min du'ain la yusma', dan dari doa la yusma' yang tidak didengar. Wa fi ba'diha, dan pada sebagian riwayat juga dengan lafadz a'udzubika min haula'il arba', aku berlindung kepada engkau ya Allah dari 4 perkara tersebut. Wa kharajan Nasa'i min hadithi Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dan juga Imam An-Nasa'i meriwayatkan dari hadis Jabir bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dulu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon kepada engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa a'udzubika min ilmin la yanfa', dan aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang la yanfa', tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Naktafi bihadzal qadar, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.